Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 25. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah, Aditya tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Yang bermarga Edward, apakah kamu tidak takut? Apakah kamu pikir wanita itu membuatmu takut? Widya sangat marah. Menurut pendapatnya, Aditya tidak menganggapnya serius sama sekali. Kalau begitu kemarilah. Aditya terhibur oleh gadis ini dan merentangkan tangannya, memberi isyarat padanya untuk bergegas. Kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani? Dada Widya bergetar karena marah, merebut belati dari pasukan Dilan, dan meraih sabuk Aditya. Apa yang kamu andalkan? Aditya memutar matanya, melihat postur ini. Jalang ini benar-benar ingin menyerang. Dilan mengangkat tenggorokannya di dalam hatinya. Dia telah melihat sungai dan ombak yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Tuan Wahyu menekannya jadi dia takut. Penghancuran kekuatan adalah yang paling tidak bisa dipahami. Dilan diam-diam menatap Wahyu. Tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Widya, gadis beruang ini, masih semakin besar. Dan dia ingin menusuk Tuan Muda Aditya. Betapa bagusnya ini. Dilan berkeringat dingin. Dia siap bertarung. Tetapi itu benar-benar tidak dapat dipahami. Jadi dia melihat Wahyu. Kamu adalah tuan muda dari keluarga Edward. Pada saat ini, Wahyu menatap Aditya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak lagi memiliki aura membunuh. Menjadi satu-satunya yang dia miliki sekarang berubah. Tangan Widya baru saja menyentuh sabuk Aditya seketika dia berhenti. Ada apa? Wahyu sepertinya tahu nama keluarga Aditya ini. Tuan Wahyu, apakah Anda mengenalnya? Widya bertanya pada Tuan Wahyu dengan heran. Wahyu semua fokus pada Aditya. Bagaimana dia bisa mengabaikan Widya? Detak jantungnya sekarang mencapai 200 mil. Beberapa hari yang lalu, Leo menyapanya dan mengatakan kepadanya bahwa tuan muda dari keluarga Edward berada di kota Manado dan memintanya untuk lebih merawatnya di masa depan. David juga memberitahunya bahwa identitas Aditya tidak boleh diungkapkan. Karena tuan muda tidak ingin terlalu diganggu. Dan dia juga mengiriminya foto Aditya. Penampilan Aditya di foto. Dia sudah hafal berkali-kali di benaknya. Jangan melihat tangan dan mata Wahyu di provinsi. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan dan koneksi keluarga Aditya di Toraja, Wahyu bahkan bukan apa-apa. Mampu memanjat pohon besar di rumah Aditya adalah sesuatu yang diimpikan oleh Wahyu. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu baik? Karena itu, Tuan Wahyu telah lama menantikan untuk menemukan Aditya. Tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dalam keadaan seperti itu. Aditya juga sangat terkejut saat melihat sikap Wahyu. Apakah orang tua ini mengenal saya? Halo, Tuan Aditya. Pacar saya tidak tahu apa-apa. Anda tidak boleh berpikiran yang sama dengan dia. Wahyu berkeringat dingin. Wajahnya penuh senyum. Dan dia meremas lemak di wajahnya seperti krisan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Apa identitas Wahyu? Dia menghentakkan kakinya. Dan seluruh provinsi gemetar. Seorang pria besar seperti Dilan bahkan tidak berani mengeluarkan nafas ketika dia melihat Wahyu. Tetapi pada saat ini, Wahyu tampak seperti seorang pelayan. Dan berbicara dengan Aditya dengan tatapan yang menyanjung. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Aditya mengerti pada saat ini. Tuan Wahyu pasti sudah mengetahui identitasnya. Wahyu, kamu adalah pacar wanita ini yang sangat galak. Kamu sendiri yang memberinya pelajaran. Saya. Aditya tersenyum dingin dan menatap Wahyu. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Aditya, jangan marah. Saya akan mendisiplinkannya sekarang. Wahyu mengangguk dan membungkuk pada Aditya. Lalu mengangkat tangannya dan menamparkan Widya. Sayang, kamu. Widya terpana oleh pemukulan. Mengetahui bahwa dia sangat pandai melayani pria.
Di samping Wahyu, ada banyak wanita, tetapi dialah yang paling dicintai Wahyu. Tanpa diduga, karena Aditya, Wahyu benar-benar mencampakkannya di depan umum. Apa kamu segera minta maaf kepada Tuan Aditya? Wahyu meraung marah, tetapi diam-diam memberi Widya kedipan untuk memberi isyarat padanya agar lebih bijaksana. Widya adalah wanita yang cerdas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar, siapa Aditya ini? Siapa ini? Sungguh latar belakang yang menakutkan yang bisa membuat Tuan Wahyu sangat gugup. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia sakiti. Dengan latar belakang Aditya, hanya hitungan menit untuk mengambil nyawanya sendiri. Memikirkan hal ini, Widya ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan kakinya yang panjang gemetar tak terkendali. Tuan Aditya, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Suara Widya bergetar, dan dia berperilaku seperti domba kecil di depan Aditya. Orion masih koma, tetapi Wawan sudah bangun. Pada saat ini, jiwa Wawan seperti akan terbang, bahkan punya otak untuk mengerti. Bagaimana mungkin Aditya, seorang brengsek yang makan cuma numpang di keluarga istrinya, tahu Tuan Wahyu. Dan Tuan Wahyu sangat pemalu di depan Aditya. Apa yang terjadi? Sepupu, apakah kamu sedang terombang-ambing? Apakah kamu terkena mantra Aditya? Anak ini adalah orang yang malang, menantu yang sia-sia. Wawan berteriak kepada Wahyu dengan enggan. Tuan Wahyu terkejut ketika dia mendengar ini. Idiot macam apa ini? Jangan bawa aku jika kamu ingin mati. Widya, apakah dia sepupumu? Tuan Wahyu tunduk dan menunjuk Wawan. Ya, jawab Widya gugup. Bajingan kecil. Kerabat macam apa yang kamu mainkan? Siapa sepupumu? Wahyu membawa Wawan, dan mengejeknya sambil menegurnya. Dalam sekejap mata, Wawan menderita lebih dari 20 guncangan besar. Lupakan tentang membunuh Wawan ketika dia depresi. Jadi hari ini adalah hari dia dipukuli. Tuan Aditya, lihat apakah Anda puas dengan ini? Dia bertanya kepada Aditya dengan senyum di wajahnya. Memuaskan. Aditya mendengus dingin. Wawan akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Dalam benaknya betapa tidak bergunanya Aditya. Dia hanyalah orang yang mematikan. Dia bergegas mendekat dan berlutut di kaki Aditya, menyeka hidungnya dan menangis. Yuan Aditya, tolong maafkan aku. Itu semua salahku di masa lalu. Aku tidak berani memikirkan istrimu lagi. Aditya mengangkat alisnya ketika dia mendengarnya. Lebih baik tidak menyebutkan istrinya. Aditya akan terbakar ketika Anda menyebutkan ini. Sudah kubilang. Apa yang kukatakan Aditya tidak pernah berubah. Wawan, apakah kamu memotongnya sendiri atau aku membantumu? Aditya bertanya pada Wawan dengan dingin. Wawan memutar matanya dan hampir pingsan karena ketakutan. Tampaknya Aditya tidak akan membiarkannya pergi. Hal yang paling berharga bagi pria akan hilang. Wawan khawatir tidak ada jamin untuk hidup. Tuan Aditya, aku mohon, jangan. Tolong, Wawan berteriak. Dan hal-hal yang diturunkan dari generasi ke generasi telah dihancurkan oleh batang besi Dilan. Tiba-tiba, Wawan pingsan karena sakit parah. Aditya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, katakan saja, saya akan berada di samping untuk Anda. Wahyu tersanjung dan mengulurkan tangannya, siap untuk berjabat tangan dengan Aditya. Aditya memandang Wahyu, dan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Dibandingkan dengan Dilan, Wahyu jelas terlalu Filistin, dan dia tidak memiliki antusiasme ksatria seperti Dilan. Aditya masih sangat menghargai Dilan, dan untuk Wahyu, dia hanya bisa menertawakannya. Oleh karena itu, Aditya tidak berjabat tangan dengan Wahyu, dan langsung meninggalkan Wahyu di sana. Sebagai bos mutlak di provinsi, bagaimana mungkin Tuan Wahyu kehilangan muka seperti ini? Tapi dia tidak marah dengan Aditya, karena dia tidak berani. Dengan malu, dia menarik tangannya, dan Wahyu memandang Aditya dengan senyum di wajahnya. Wahyu, Dilan adalah teman baikku. Kamu harus menjaganya di masa depan. Aditya berkata dengan sangat santai. Tapi kata-katanya yang santai lebih berharga daripada emas. Dilan sangat tersentuh sehingga dia hampir menangis. Dengan kata-kata Aditya, di seluruh provinsi di masa depan, siapa yang akan ditakuti Dilan?
Ya, ya, teman baik Tuan Aditya. Saya akan menjaganya dengan baik. Wahyu berjanji berulang kali. Lalu menatap Dilan dan berkata, Tuan Dilan, tolong jaga dirimu di masa depan. Dilan merasa sedikit tersanjung. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Tuan Wahyu bisa memanggilnya Tuan Dilan. Jangan, aku belum pas dipanggil Tuan. Dilan buru-buru berkata dengan sopan. Tuan Aditya, Tuan Dilan dan saya akan mentraktir Anda makan di malam hari. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Tuan Wahyu bertanya kepada Aditya dengan ragu-ragu. Mari kita bicarakan. Aditya berkata dengan ringan. Lalu berjalan ke pintu. Tanpa menoleh. Berkata, Dilan, tolong suruh semua bawahanmu pulang. Ya, Dilan dengan bersemangat setuju. Aditya pergi dari sini. Mengkhawatirkan Farah. Dan bergegas pulang. Leo mengantar Farah dan Anjani kembali sejak lama. Dan mengirim Faisal ke rumah sakit sebelum pergi. Melihat Aditya kembali, Farah benar-benar memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Jika bukan karena Aditya yang membawa Dilan untuk menyelamatkannya, dia tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya hari ini. Hanya saja, bagaimana Aditya mengundang karakter kuat seperti Dilan? Farah, apakah kamu terluka? Aditya melihat lengan Farah yang memar dan merasa sangat tertekan. Hati Farah menghangat. Dia bisa melihat bahwa pria yang dia benci selama lebih dari 3 tahun benar-benar mencintainya. Kakak ipar, hari ini, aku berterima kasih padamu. Anjani berkata dengan lembut. Dia merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Dan menyadari bahwa dia terlalu banyak menghina saudara ipar ini sebelumnya. Sebelum Aditya dapat berbicara, Dahlia kembali segera setelah pintu terbuka. Melihat Aditya, Dahlia tidak bisa menahan amarahnya. Aditya, Dahlia dengan cepat melangkah maju, menamparkan Aditya dengan sebuah tamparan. Melihat Dahlia akan semakin marah, Aditya tertegun. Berpikir dalam hati apa alasan mertuanya marah seperti ini. Bersambung.